Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat ini, jauh di depannya, Shoyan sudah melihat klon Yuansen yang sedang menyeret 2 bintang limbah besar. Selanjutnya, mari kita lihat apakah pil Suan Tianbu ini dapat memenuhi harapan, gumam Shoyan. Setelah Shoyan mendekat, dia melambaikan tangannya. Botol giok yang berisi pil Suan Tianbu terbang ke tangan klon Yuansen. Saat ini, kekuatan energi dan darah klon Yuansen hampir mencapai batasnya, sehingga kecepatan menyeret bintang limbah juga sangat lambat. Dengan kendali Shoyan, klon Yuansen meletakkan rantai besi di tubuhnya dan terbang di atas bintang limbah. Tangannya terangkat saat pil Suan Tianbu dilemparkan ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, Shoyan bisa merasakan kesejukan yang menyelimuti seluruh tubuh klon Yuansen. Energi dan darah yang terkuras tidak terisi secara instan, melainkan pulih dengan lambat. Bagaimanapun, ini bukan tentang kehabisan energi dan darah, tetapi pemulihan setelah semua tenaganya habis. Menyeret sebuah bintang memang membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Ini adalah kunci pertumbuhan tubuh keabadian fisik. Shoyan berdiri di samping klon Yuansen, seolah-olah dia sedang melatih muridnya mengembangkan tubuh fisik. Adegan ini mengingatkannya pada Yalou saat dia berada di benua Doki. Saat itu, Yalou memberinya pil powder Lianqi dan menyuruhnya berendam. Ingatan ini langsung membangkitkan inspirasi Shoyan. Memurnikannya menjadi ramuan memang sedikit lebih rumit, tetapi jika dia dapat menyempurnakannya untuk merendam badan, maka efeknya akan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Shoyan mengangguk sedikit setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya. Kekuatan tak terlihat menghantam tanah kering dan membentuk sebuah lubang besar. Kemudian lubang besar itu diisi dengan air dari sisa bintang tersebut. Dengan lambaian tangan Shoyan, ratusan bahan obat dikirim terbang ke udara di atas kolam. Sementara kekuatan jiwanya mempertahankan posisi ini, nyala api melonjak keluar dari tangannya. Itu memurnikan semua jenis bahan obat hingga menjadi cairan sebelum jatuh ke kolam. Penyulingan ini terus berlangsung hingga beberapa saat. Karena bahan obat terus disempurnakan dan diintegrasikan, aroma obat yang meresap ke dalam air semakin kuat. Setelah diencerkan dan menyatu dengan air, maka penyerapannya akan lebih lembut. Segera setelah itu, klon Yuansen melompat dan berendam ke kolam obat yang disiapkan dengan hati-hati oleh Shoyan. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Shoyan mengangguk puas setelah melakukan semua ini. Saat ini, budidaya klon Yuansen sangat penting. Hal ini dikarenakan kekuatan Shoyan sendiri tidak mampu menerobos dalam waktu singkat. Jadi bisa dikatakan bahwa peningkatan kekuatan klon Yuansen dapat menutupi kekurangannya. Tentu saja, bahkan jika Shoyan dapat menerobos keabadian dewa, kekuatan tempur klon Yuansen juga sangat penting dan perannya masih sangat diperlukan. Setelah mengirim klon Yuansen berendam, bisakah aku menggunakan klon jangkrik emas ini? Shoyan berpikir dalam benaknya. Segera sesosok terpisah dari bayangannya. Sosok itu memadat menjadi makhluk dengan 6 sayap panjang. Keenam sayapnya hampir transparan. Sulit untuk melihatnya dengan jelas jika seseorang mengandalkan mata telanjang. Dia bisa melahap orang lain untuk mendapatkan kemampuannya. Lalu bagaimana dengan kekuatan tempurmu sendiri? Mungkinkah itu juga diperoleh melalui melahap? Shoyan mencubit dagunya sambil melihat sosok aneh di hadapannya ini. Tentu, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran untuk mengubah penampilan klon jangkrik emas menjadi manusia normal. Ini lebih baik daripada melihat wajah aslinya yang menyeramkan. Sambil berpikir, Shoyan melangkah maju. Klon jangkrik emas bergabung ke dalam bayangannya lagi. Saat berikutnya, sosok Shoyan berubah menjadi cahaya panjang dan meninggalkan bintang limbah. Sementara itu, Shin diperlihatkan di suatu tempat di kehampaan Laut Timur. Pada saat ini, beberapa sosok dengan armor hitam menggantung di langit. Berapa banyak yang ditangkap? Laporkan kepada Panglima. Semua manusia di planet ini telah ditangkap. Beberapa tewas di tengah jalan, namun sebagian besar dari mereka masih hidup. Kata sosok itu. Bintang ini bukanlah bintang limbah. Dilihat dari ukurannya, bahkan menjadi bintang super yang dapat menampung ribuan makhluk hidup di dalamnya. Ada banyak kota besar yang berdiri, tetapi yang aneh adalah semua kota ini kosong, seolah-olah menjadi kota mati. Namun meskipun tidak ada manusia yang terlihat di daratan, ada banyak binatang di hutan pegunungan dan bahkan masih ada ikan di sungai. Setidaknya melihatnya dari ketinggian, bintang ini seharusnya dipenuhi dengan kehidupan. Tetapi yang aneh adalah, tidak ada orang di kota-kota tersebut. Keheningan itu mengerikan. Tapi di lautan bintang ini memiliki pulau. Ada bercak di sana. Hanya ketika melihatnya lebih dekat, baru saat itulah seseorang akan menyadari bahwa ada kerumunan orang yang bergerak.
Suara tangisan kesakitan terdengar, serta suara anak menangis mengisi seluruh pulau. Luas pulau ini tidaklah kecil, setidaknya dapat menampung puluhan juta orang. Pulau tersebut terlihat sangat ramai dan hampir ada orang di mana-mana. Semua orang terlihat kurus kering, sepertinya mereka sudah lama tidak makan. Banyak yang sekarat, bahkan tulang-tulang kakinya benar-benar membusuk. Tapi tidak ada yang mendengar rasa sakit mereka. Ini seperti anak terlantar yang ditinggalkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, di mana praktisi bintang ini? Kemana mereka pergi? Mengapa mereka tidak menyelamatkan orang-orang ini? Selamatkan kami, di mana Tuhanku? Di pulau itu, suara jeritan terus terdengar. Tidak ada makanan, mereka adalah manusia fana yang perlu makan. Mereka tidak bisa menahan lapar, hingga pada akhirnya mencapai suatu titik di mana kanibalisme sudah muncul. Mereka dikelilingi oleh ribuan mil lautan, dan lebih mustahil untuk mencoba pergi. Bahkan ketika salah seorang baru saja mencoba melangkah ke laut, tubuhnya akan meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Sejak itu tidak ada yang berani melarikan diri. Tentu saja, ada juga orang-orang yang menjadi gila. Pada akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi dan memilih bunuh diri dengan terjun ke laut. Namun yang pertama menderita adalah anak-anak yang baru lahir. Begitu seseorang menjadi lapar, setelah kehilangan akal sehatnya, mereka benar-benar memakan bayi seperti serigala. Ini bukan berarti mereka kejam. Keinginan untuk bertahan hidup jauh di lubuk hati mereka lah yang mendorongnya menjadi kanibalisme. Namun adegan ini bukan tidak ada yang melihat. Sebaliknya, di atas pulau ini, ada banyak sosok yang sedang menyelidiki. Berapa banyak jiwa tak berdosa yang telah diciptakan? 100.000. Namun banyak jiwa yang dirugikan tidak memiliki cukup kebencian. Oleh karena itu, kami membuat mereka saling melahap. Hanya dengan cara ini, kita dapat memupuk cukup banyak jiwa kebencian. Sang ketua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini, seolah-olah dia masih tidak puas. Yang belum diketahui oleh manusia di pulau itu adalah, kematian bukanlah akhir mereka. Setelah mengalami penyiksaan yang kejam ini, begitu mereka mati, jiwa mereka akan dipenjara lagi. Mereka yang memiliki kebencian yang cukup akan melahap yang lemah. Ini adalah kasus kanibalisme. Semuanya dilakukan oleh yang berkuasa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi korban dari pihak yang kuat dalam mengejar kekuasaan. 100.000 saja tidak cukup. Taisu menginginkan 100 juta. Kenapa hanya ada 100.000 jiwa tak berdosa? Atau karena rasa sakitnya saja tidak cukup? Kalau begitu, beri mereka sedikit kegembiraan. Biarkan mereka bertarung satu sama lain dan menciptakan lebih banyak kebencian. Di atas pulau, orang yang melakukan semua ini bukanlah berasal dari Taisu. Sebaliknya, mereka semua adalah praktisi dari bintang ini sendiri. Orang terkuat di bintang inilah yang mengatur semuanya. Kekuatannya telah mencapai keabadian kaisar tingkat kelima. Dia mengenakan baju besi sehitam tinta, dan armor ini adalah armor dewa dari Taisu. Tidak tahu apakah dia melakukannya untuk bertahan hidup atau untuk kekuatan, namun dia memilih untuk membelot. Mereka harus menaati permintaan Taisu dan memilih untuk membunuh semua manusia di planet asalnya sebagai harga. Dilihat dari banyaknya tulang yang ada di pulau itu, tidak tahu berapa banyak orang yang dikirim secara berkelompok. Tindakan ini hanya untuk mengorbankan semua manusia di planet ini. Sungguh aura kematian yang kuat. Bintang ini jelas belum dijarah. Di laut kehampaan, Shoyan bergerak maju dengan tubuhnya. Dia tidak menggunakan kompas terbang ataupun bahtera. Bagaimanapun, membawa benda sebesar itu terlalu mencolok. Oleh karena itu, Shoyan hanya mengandalkan tubuhnya di kehampaan. Ditambah efek jimat giok yang tersembunyi, dia hampir mampu menyembunyikan keberadaannya. Tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Saat melewati bintang besar ini, sosok Shoyan tiba-tiba berhenti. Setelah sedikit mengercit, sosoknya berubah menjadi pelangi dan langsung menuju bintang ini. Dia ingin melihat, ada apa sebenarnya di sini, sehingga bisa membiarkan energi kematian bintang ini meresap ke dalam kehampaan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.